Halo guys, balik lagi di channel Triple A Studio. Pada kesempatan kali ini, Mimin mau menceritakan sebuah film drama sejarah Cina yang berjudul The Assassin. Film ini dirilis pada tahun 2012, disutradarai oleh Li Sanxiao dan dibintangi oleh beberapa aktor ternama, di antaranya Chow Yun-fat, Ni Da-hong, Liu Yifei, Hiroshima Tamaki, dan beberapa aktor ternama lainnya. Film ini menceritakan seorang jenderal kerajaan Han yang bernama Cao Cao. Setelah menaklukkan para seterunya dalam peperangan supremasi di Cina Utara, Jenderal Cao Cao yang diperankan oleh Chow Yun-fat memaksa Kaisar Mude Xian untuk menganugerahkan gelar raja di kota Wei dengan membangun basis militer kerajaan yang dikenal sebagai Bronze Sparrow Terrace demi menunjukkan kekuatannya. Sementara pihak musuh sudah dari jauh-jauh hari melatih anak-anak korban invasinya menjadi pembunuh bayaran yang siap dikirim untuk misi rahasia menghabisi Jenderal Cao Cao. Dua pembunuh bayaran yang mendapat tugas itu adalah Ling Ju dan kekasihnya Mu Shun. Bagaimanakah kisah seru lainnya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Di awal film diperlihatkan beberapa prajurit berkuda menculik beberapa remaja dan membawa mereka ke suatu tempat yang cukup mengerikan. Di sana, semua anak yang diculik menghabiskan harinya dengan terus berlatih menggunakan sebuah pedang. Meski setiap harinya mereka terus berlatih, tak ada yang memberitahu apa tujuan dari latihan mereka tersebut. Tak terasa waktu pun berlalu, dan mereka semua kini telah tumbuh menjadi dewasa. Hingga suatu hari, prajurit bertopeng menyuruh dua pemuda untuk bertarung, dan yang menjadi pemenangnya akan bisa keluar dari tempat itu dan mendapatkan hadiah seorang wanita yang ada di dalam karung. Di saat mereka memulai pertarungan, seorang pemuda yang bernama Mu Shun menyadari bahwa gadis yang ada di dalam karung itu adalah kekasihnya yang bernama Ling Ju. Ia memutuskan untuk bertarung dengan salah satu pemuda di sana, dan mereka bertarung menggunakan pedang. Awalnya Mu Shun sempat terpojok dan pedangnya terjatuh ke lantai. Namun dikarenakan Ling Ju membantu membunuh lawannya, ia pun menjadi pemenang dalam pertarungan itu. Malam harinya, di saat semua orang tengah tertidur, Mu Shun mencoba untuk melepas kerinduannya pada kekasihnya tersebut. Namun Ling Ju menolak hal itu. Dan di waktu yang bersamaan, para penjaga membangunkan mereka dan menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam kubangan air. Dan di sana, salah satu penjaga melepaskan seekor ular dan membuat para gadis menjadi ketakutan. Untungnya, Mu Shun dengan cepat menangkap ular tersebut. Hingga suatu hari, Mu Shun dibawa oleh para penjaga dan ia dikebiri demi menjaga loyalitasnya dalam menjalankan sebuah misi. Sementara itu, Ling Ju dibawa ke suatu tempat untuk menjalankan misinya membunuh seseorang. Ling Ju pun dibawa ke istana Dong Qiutai milik Jenderal Cao Cao. Di tempat lain, terlihat seorang kaisar muda kerajaan Han yang bernama Xian sedang bernyanyi di istana. Sementara itu, di saat kaisar sedang bernyanyi, seorang jenderal yang bernama Cao Pi terlihat sedang melakukan hal yang tidak senonoh kepada permaisuri kaisar. Kaisar terus bernyanyi, sementara ia tidak mengetahui bahwa permaisurinya sedang dipaksa oleh Jenderal Cao Pi untuk memuaskan nafsu bejatnya. Setelah itu, seorang prajurit datang dan membisikkan sesuatu kepada Kaisar Xian. Setelah memuaskan nafsu bejatnya, Jenderal Cao Pi pergi meninggalkan permaisuri tersebut. Sementara itu, Ling Ju berdiri terdiam di bawah turunnya hujan salju. Sementara kaisar muda terlihat sedang menunggu kedatangan seseorang. Ia terus melompat-lompat sambil melihat apakah seseorang yang ia tunggu sudah datang ke sana. Tak lama setelah itu, sebuah kereta kuda yang dikawal oleh beberapa prajurit berkuda datang ke sana. Melihat kereta kuda tersebut, Jenderal Cao Pi langsung berteriak dan ia mengira bahwa ayahnya Jenderal Cao Cao telah meninggal dunia. Awalnya, Cao Pi dan Kaisar terlihat sangat sedih karena mereka mengira kereta kuda tersebut membawa jasad Cao Cao yang telah meninggal. Namun kesedihan mereka terhenti di saat prajurit berteriak untuk menyambut kedatangan Jenderal Cao Cao atau Raja Wei. Cao Cao pun muncul dengan menggunakan kuda dan pakaian perang kebanggaannya. Cao Pi langsung berlutut menyambut kedatangan ayahnya tersebut. Kaisar pun dibuat kaget karena ia mengira Cao Cao meninggal dunia. Di sana, Jenderal Cao Cao memberitahu bahwa kota Fan sudah ditaklukkan dan ia juga memberitahu bahwa Kuan Yu sudah dibunuh oleh Li Meng dan ia juga memberitahu bahwa anak Sukuan memberikan kepala Kuan Yu kepadanya dan ingin mengadu dombanya dengan Liu Bei. Cao Cao dan seluruh para prajuritnya pun memberikan penghormatan kepada Kuan Yu dan berencana akan dibuatkan tugu
Han Shou sebagai penghormatannya. Dan di saat Kaisar akan menyambutnya, Cao Cao terlihat tidak memperdulikannya dan membuat Kaisar menjadi emosi. Sementara itu, seorang tabib langsung berlari menghampiri Cao Cao dan mengatakan bahwa ia telah menyiapkan wanita untuknya. Melihat Ling Ju yang begitu cantik, Cao Cao pun langsung menggendongnya dan membawanya ke dalam sebuah kamar. Sesampainya di dalam kamar, Cao Cao terlihat akan melakukan sesuatu terhadap Ling Ju. Namun ia menghentikan hal itu dan ia langsung pergi sambil mengambil pedang yang ada tepat di atas kepala Ling Ju. Malam harinya, di saat Mu Shun mengantarkan obat dari istana untuk Raja Wei, ia menyempatkan diri untuk bertemu dengan Ling Ju. Mereka berdua bertemu tepat di depan pintu istana milik Raja Wei. Setelah mereka berdua selesai berbincang-bincang, Ling Ju pun memutuskan untuk kembali dan ia pergi meninggalkan Mu Shun seorang diri. Sementara itu, sang tabib terlihat mendatangi Raja Wei dan ia berniat memberikan sebuah obat kepadanya. Namun setelah Raja Wei melihat obat itu, ia pun langsung menolaknya. Raja Wei bersama tabib tersebut mendatangi suatu tempat dan tempat tersebut terlihat sudah dipenuhi oleh jaring laba-laba. Di sana, Raja Wei mencoba membuka paksa sebuah pintu yang ada di dalam ruangan tersebut. Dan di saat pintu itu berhasil dibuka, Raja Wei pun teringat akan suatu hal yang dulu pernah terjadi di sana. Di sana diperlihatkan di mana Raja Wei dan anaknya Cao Pi mendatangi tempat tersebut. Dan seorang peramal kerajaan telah menunggu di sana, memberitahu Raja Wei bahwa saat pertemuan 4 bintang merupakan pertanda dari langit bahwa perubahan dinasti akan terjadi pada tahun tikus. Peramal itu memberitahu bahwa ini adalah kesempatan dari langit agar Jenderal Cao Cao segera naik tahta. Dan ia langsung mengambil pedang anaknya dan membunuh peramal tersebut. Setelah itu, ia pun memerintahkan untuk menyegel tempat tersebut. Film pun berpindah ke kota Duxu, di istana sang kaisar. Terlihat Cao Pi mendatangi permasyuri kaisar yang sedang berada di kamarnya. Saat Cao Pi berusaha mengulangi perbuatannya, permaisuri mengatakan bahwa selama ayahnya masih hidup, dunia tidak akan menjadi miliknya. Ia menawarkan diri untuk membantu Cao Pi, dan sebagai gantinya, ia akan menjadi permaisurinya. Pada saat Cao Pi berhasil mewujudkan ambisinya, di tempat lain, Ling Ju datang menemui Cao Cao sambil membawakannya minuman. Kemudian, Cao Cao pun menceritakan kepada Ling Ju tentang pemilik semua senjata yang saat ini ada di hadapannya. Dimulai dari pedang besar, sebuah tombak, dan pedang naga hijau yang merupakan milik teman sekaligus musuhnya di medan perang. Dan mereka semua saat ia telah tentram meninggalkan dunia. Setelah itu, Cao Cao menceritakan bahwa selama ini ia telah salah karena menganggap dirinya adalah seorang dewa. Setelah itu mereka pun terus berbincang dan Cao Cao juga menjelaskan mengapa selama ini ia terus melakukan peperangan dan menceritakan alasannya yang terus memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Han. Sementara itu terlihat sang kaisar masih terus bernyanyi di balik sebuah tirai. Tak lama setelah itu, datanglah seorang menteri yang melapor kepada Kaisar Xian dan mengatakan bahwa situasi saat ini tengah bergejolak akibat pertemuan 4 bintang, sebuah pertanda mengakibatkan pergantian dinasti. Kemudian sang kaisar pun memutuskan untuk menurunkan perintah dengan menulis di sebuah kain putih menggunakan darah di jarinya. Setelah itu, film pun berpindah ke istana Dongkutai dan terlihat beberapa prajurit sedang berusaha menyusup di saat Raja Wei tengah tertidur. Sedangkan Ling Ju terlihat memasuki sebuah ruangan dan mengambil sebuah belati yang ada di sana. Para penyusup pun menaiki sebuah tembok dan akhirnya mereka pun sampai dan langsung menyerang para prajurit yang sedang berjaga. Sementara itu, Ling Ju kembali dari ruangan tersebut, sedangkan para penyusup berusaha membuka gerbang istana agar semua rekannya dapat masuk ke istana Raja Cao Cao. Di sana, Ling Ju terlihat akan melakukan misinya untuk membunuh Cao Cao yang sedang tertidur. Sementara di luar, semua pasukan penyusup telah berhasil masuk dan akan memulai aksinya untuk membunuh Cao Cao. Pertempuran pun terjadi antara pasukan penyusup dengan prajurit Jenderal Cao Cao. Beberapa penyusup berusaha menerobos menggunakan sebuah jaring agar mereka tak terhalang oleh prajurit Jenderal Cao Cao. Komandan prajurit di sana berusaha melumpuhkan semua penyusup agar mereka semua tak dapat masuk ke kamar Jenderal Cao Cao.
Pertarungan terus terjadi dan mereka bertarung dengan sangat sengit. Hingga akhirnya salah seorang penyusup berhasil menerobos masuk dan segera mendatangi Jenderal Cao Cao. Cao Cao pun terbangun dari tidurnya dan ia pun langsung menghalau para penyusup tersebut menggunakan pedangnya. Mereka pun bertarung dan pada akhirnya Cao Cao berhasil melumpuhkan mereka semua. Dan di sana Cao Pi menemukan selembar kain putih yang bertuliskan sesuatu. Melihat tulisan tersebut, seketika Cao Cao pun menjadi sangat marah dan berencana membuka persidangan esok pagi. Keesokan harinya, Cao Cao dan para prajuritnya pun mendatangi istana kaisar yang berada di kota Shudu untuk melakukan persidangan. Sesampainya di sana, Cao Cao yang ditemani oleh Cao Pi dan sang tabib memasuki sebuah ruangan untuk bertemu dengan sang kaisar. Di ruangan tersebut, terlihat para menteri dan beberapa pejabat lainnya. Sedangkan kaisar sedang menuju tempat tersebut bersama permaisurinya. Tak lama setelah itu, kaisar pun sampai di ruangan tersebut dan mereka semua pun langsung berlutut memberikan penghormatan kepada kaisar. Setelah itu, kaisar pun langsung menyuruh Cao Cao untuk segera berdiri. Dan di saat kaisar akan meninggalkan ruangan tersebut, Cao Cao mengutarakan apa yang baru saja ia alami. Cao Cao menceritakan bahwa tadi malam beberapa anak buahnya berhasil menangkap hewan liar. Cao Cao pun mempersembahkan hewan tersebut kepada kaisar untuk mengadakan pesta hewan bersama. Namun permaisuri menolak hal itu dan beralasan bahwa dirinya sedang tidak sehat. Kemudian Cao Cao menyuruh tabibnya untuk memeriksa permaisuri. Sedang ia menanyakan kepada seorang menteri mengenai pesta hewan hari ini. Melihat suasana semakin memanas, kaisar pun menghadiahkan sebuah belati kepada Cao Cao sebagai penghargaan kepada dirinya. Kaisar juga sedikit menyindir Cao Cao untuk segera bertaubat. Meskipun begitu, Cao Cao tetap menerima hadiah dari kaisar dan ia mengucapkan terima kasihnya akan hal itu. Kemudian Cao Cao pun menceritakan mengenai dirinya yang telah membunuh Dongzhou sewaktu ia masih muda dulu. Mendengar perkataan Cao Cao, seketika menteri tersebut terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan Cao Cao pun menyuruh para prajuritnya membawa masuk daging buruannya dan akan segera memulai pestanya. Setelah semuanya siap, Cao Pi pun memanggil nama-nama para pejabat yang dapat mencicipi daging tersebut. Satu persatu pejabat kerajaan pun mulai dipanggil namanya. Mereka semua tampak tegang dan terlihat sedikit ketakutan. Melihat hal itu, kaisar pun menganggap bahwa ini semua sedikit berlebihan. Namun Cao Cao tidak mempedulikan kaisar dan ia langsung mengambil daging mentah di sana dan menyuruh salah satu pejabat yang dipanggil untuk memakannya. Melihat pejabat tak mau memakannya, Cao Cao pun menyuruh kaisar agar memerintahkan mereka untuk memakan daging tersebut. Kemudian seorang menteri menawarkan dirinya dan ia akan memakan daging tersebut. Melihat hal itu pun permaisuri langsung menghampirinya dan ikut memakan daging tersebut. Melihat hal itu, Cao Cao pun bertanya-tanya mengapa mereka mau memakan daging tersebut. Setelah itu, menteri tersebut pun membisikkan sesuatu. Dan ternyata, kejadian kemarin malam adalah ulah menteri tersebut. Melihat hal tersebut, kaisar pun tampak gugup. Sementara Cao Cao terlihat tenang sambil membersihkan darah yang ada di belatinya. Cao Cao pun menghampiri kaisar dan langsung melihat jari tangannya. Kaisar pun terlihat sangat ketakutan, hingga ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Melihat hal itu, Cao Pi pun memanfaatkan keadaan untuk memprovokasi ayahnya dan menyuruhnya untuk segera mengambil alih kekuasaan. Di saat Cao Cao terus berusaha menekan kaisar, sang menteri langsung berteriak dan mengatakan bahwa itu semua adalah ulahnya. Mendengar hal itu, Cao Cao pun langsung menghampiri menteri tersebut dan menyuruh pasukannya untuk segera melukai mereka semua. Dikarenakan menteri tersebut adalah ayah sang permaisuri, permaisuri pun berusaha untuk mencegah hal itu. Ia mengatakan bahwa itu semua adalah rencananya dan ayahnya tidak terlibat akan hal itu. Sebelum kepergian ayahnya, permaisuri terlihat sangat bersedih. Namun Cao Cao tidak memperdulikan hal itu dan tetap pergi meninggalkan mereka. Permaisuri pun tertawa dan ia sama sekali tak takut untuk menghadapi kematiannya. Sementara itu, Cao Pi menanyakan kepada kaisar apa yang harus ia lakukan. Namun karena sang kaisar telah mengetahui bahwa Cao Pi dan permaisuri memiliki hubungan di belakangnya, ia pun meminta untuk melakukan sesuai yang diinginkan oleh Cao Cao. Cao Pi pun langsung terdiam dan ia pun melakukan eksekusi terhadap permaisuri sambil berlinang air mata. Mendengar teriakan sang permaisuri, Cao Cao pun langsung meninggalkan tempat tersebut dan para prajurit pun membawa semua pejabat yang terlibat akan kejadian tadi malam. Tuan Fu yang ikut terlibat telah siap menerima eksekusi mati yang akan segera dilakukan. Jenderal Cao Pi terlihat sangat gelisah.
Di saat semua prajurit bersiap untuk melakukan eksekusi di sana. Meskipun demikian, dengan berat hati ia pun memulai eksekusi tersebut. Dan Tuan Fu pun dibunuh dengan cara tubuhnya ditarik oleh prajurit berkuda. Melihat hal itu, Ling Ju pun bertanya-tanya, mengapa para penduduk bersorak gembira menyaksikan hal sadis seperti ini. Malam harinya, Ling Ju dan beberapa pelayan wanita bersama dengan sang tabib mendatangi Cao Cao yang sedang tertidur di ruangannya. Mereka menyiapkan sebuah minuman, dan sebelum diberikan kepada Cao Cao, Ling Ju terlebih dahulu mencicipi minuman tersebut. Setelah beberapa saat, barulah Ling Ju memberikan minuman tersebut kepada Cao Cao. Dan setelah Cao Cao meminum minuman tersebut, Ling Ju pun membersihkan bibirnya menggunakan sebuah kain. Sementara di tempat lain, terlihat Mu Shun sedang berkuda menuju ke suatu tempat. Ternyata Mu Shun mendatangi Ling Ju di saat Jenderal Cao Cao sedang tertidur. Di sana, Mu Shun mengajak Ling Ju untuk segera pergi sebelum Cao Cao mengetahui rencana mereka yang sebenarnya. Sedangkan Cao Cao terlihat sangat gelisah karena di dalam tidurnya ia memimpikan sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Dan hal itu membuat Cao Cao langsung terbangun dari tidurnya. Sementara itu, Ling Yu yang tidak menyetujui rencana Mu Shun memutuskan untuk kembali dan pergi meninggalkannya. Cao Cao yang terbangun dari tidurnya terlihat sedang berada di luar bersama dengan sang tabib. Di waktu yang bersamaan, Ling Ju datang ke tempat itu. Melihat Ling Ju yang berada di luar istana, hal itu membuat Cao Cao menjadi marah. Dan ia menumpahkan minuman tepat di depan mata Ling Ju dan yang lainnya. Dan di saat seorang prajurit membisikkan sesuatu, Cao Cao pun langsung membanting gelas yang ada di tangannya. Keesokan harinya, Jenderal Cao Pi terlihat sedang bermain bola bersama dengan para prajurit lainnya. Namun Cao Pi memutuskan untuk berhenti bermain. Dan di waktu yang bersamaan, sang tabib datang menghampirinya. Mereka berdua terlihat berbincang-bincang membahas masalah yang telah menimpa Tuan Fu dan sang permaisuri. Sang tabib juga memberitahu bahwa sakit kepala Raja Wei tidak pernah kumat lagi semenjak ia didampingi oleh seorang wanita cantik. Hari pun berganti malam. Dan terlihat Cao Pi berusaha untuk menemui ayahnya di istana. Di sana, Cao Cao berusaha untuk menginterogasi anaknya. Apakah ia terlibat dengan kejadian kemarin malam? Namun di saat Cao Pi berusaha menjelaskan, Cao Cao membentaknya dan menyuruhnya menjawab iya atau tidak. Cao Cao pun terus menanyai Cao Pi, apakah ia juga memanfaatkan sang permaisuri untuk menghasut kaisar agar membunuhnya? Mendengar hal itu pun Cao Pi menjelaskan bahwa ia mengharapkan ayahnya mau mengambil alih kedudukan kaisar karena menurutnya hal itu sudah ditakdirkan oleh langit. Mendengar hal itu pun Cao Cao menyuruh Cao Pi untuk mendekat dan ia pun langsung memeluk anaknya tersebut. Cao Cao meminta Cao Pi untuk memanggilnya ayah dan ia mengatakan bahwa sejak kecil ia tak pernah memeluk anaknya tersebut. Cao Pi terlihat sangat sedih di pelukan ayahnya. Sambil memandang wajah anaknya, Cao Cao menanyakan pertanyaan terakhir. Apakah Cao Pi pernah berniat membunuh dirinya? Cao Cao juga memberitahu bahwa dirinya bisa bertahan sampai saat ini karena ia tidak pernah mempercayai satu orang pun. Dan di saat Cao Cao akan pergi dari sana, terlihat kilas balik di saat Cao Pi masih kecil dan berlari memanggilnya. Kemudian di saat Cao Pi sudah pasrah akan hidupnya, terdengar suara anak panah yang ternyata para anak buahnya telah berjatuhan dan tewas tepat di belakangnya. Film pun berpindah di mana diperlihatkan Ling Ju dan para pelayan lainnya sedang melayani Cao Cao dan membakar sebuah aromaterapi. Setelah itu, Cao Cao pun terlihat berbincang bersama dengan Ling Ju, membahas orang-orang yang berencana untuk membunuhnya. Di sana, Cao Cao juga mengatakan, apakah sakit kepala ini yang meracuni pikirannya atau pikirannya lah yang membuat kepalanya menjadi sakit? Kemudian Cao Cao pun kembali berbaring dan Ling Ju melanjutkan pekerjaannya dengan menggunakan sebuah aromaterapi. Dan di saat Ling Ju berusaha memegang wajah Cao Cao, seketika dirinya teringat akan Mu Shun. Dan ternyata Mu Shun telah menyelinap ke sana dan Ling Ju pun bergegas menemui kekasihnya tersebut. Kemudian mereka berdua pun langsung berciuman untuk melepas kerinduannya yang ada di hati. Sambil bercumbu, mereka mencoba membahas misi mereka untuk membunuh Cao Cao. Ling Ju juga mengatakan, apakah mereka harus membunuh Cao Cao? Dan Mu Shun pun menyadari bahwa Ling Ju tak sanggup untuk membunuh Cao Cao karena dirinya menangis dan ia terlihat tak sanggup untuk melanjutkan misinya. Hingga akhirnya Mu Shun pun menghentikan hal itu dan mereka berdua terlihat bersedih dikarenakan Mu Shun menganggap bahwa dirinya tak mampu memberikan apa yang Ling Ju mau. Sementara di tempat lain terlihat beberapa prajurit sedang merencanakan sesuatu
sesuatu dan berniat untuk menyerang Cao Cao pada saat malam purnama tanggal 15 Januari. Sementara itu, Jenderal Cao Pi datang menghadap ayahnya dan mengatakan bahwa ia telah menyesal dengan perbuatannya selama ini. Sedangkan di luar ruangan, Ling Ju yang tak sengaja berada di sana mendengar perkataan Cao Cao yang berniat mengumpulkan semua prajuritnya dan akan mengundang kaisar datang ke istananya. Setelah itu, Cao Pi pun langsung meninggalkan ayahnya. Sedangkan Cao Cao terlihat merenung sambil memikirkan sesuatu. Keesokan harinya di istana kekaisaran, di saat sang kaisar sedang mengumpulkan seluruh menterinya, ia memanggil Mu Shun dan menyuruhnya untuk menggunakan sebuah topeng. Dan di waktu yang bersamaan, di saat Mu Shun sedang membicarakan sesuatu, tiba-tiba Cao Pi dan dua prajuritnya datang ke sana. Namun kaisar yang tak mengetahui hal itu terus melanjutkan sandiwaranya. Dan tiba-tiba ia terdiam di saat ia mengetahui Cao Pi berada di belakangnya. Kemudian Cao Pi pun mengatakan maksud kedatangannya dan meminta kaisar untuk ikut pergi bersamanya. Sementara itu, di suatu tempat terlihat seseorang mengirimkan informasi menggunakan seekor burung merpati. Para prajurit yang menerima informasi itu diminta untuk segera berangkat untuk melindungi sang kaisar. Singkat cerita, sang kaisar pun terlihat sedang bersama Cao Cao dan mereka berencana untuk berburu. Awalnya kaisar menolak hal itu, namun dikarenakan Cao Cao terus memaksanya, dengan tak enak hati, ia pun menyetujui hal tersebut. Prajurit pun melepaskan seekor kanguru dan Cao Cao meminta kaisar untuk memanahnya. Namun kaisar memberikan panah tersebut kepada Cao Cao dan Cao Cao pun langsung memanah rusa tersebut. Cao Cao berhasil melumpuhkan rusa itu menggunakan anak panahnya. Setelah itu ia pun mengembalikan panah tersebut kepada Kaisar Xian. Kemudian Cao Cao menghampiri Ling Ju dan menanyakan apakah ia menyukai rusa. Dikarenakan Ling Ju tak mengatakan apapun, Cao Cao pun turun dari kudanya dan langsung menaikkan Ling Ju di atas kudanya. Ia pun memutuskan untuk pergi dari sana dan menuntun kuda yang dinaiki oleh Ling Ju. Malam harinya di saat Cao Cao sedang berjalan bersama Ling Ju, tiba-tiba seorang prajurit datang dan membisikkan sesuatu. Kemudian Cao Cao memberitahu Ling Ju bahwa tempat ini akan menjadi singgahan terakhirnya dan semua kekacauan dan peperangan juga akan ia bawa pergi. Kemudian di saat mereka akan pergi, Cao Cao bertemu dengan seorang kakek buta. Kakek tersebut memuji Ling Ju karena Ling Ju adalah seorang gadis yang cantik dan pintar, dan hal itu membuatnya teringat pada wanita cantik yang pernah ia temui bernama Diao Chan. Ia mengatakan bahwa sebelum dirinya buta, ia pernah melihat kecantikan Diao Chan. Kemudian Ling Ju terlihat mendatangi sebuah ruangan untuk mencari tahu siapa Diao Chan sebenarnya. Dari sebuah gulungan diceritakan bahwa Cao Cao berhasil merebut dan mengepung kota Pei dan mengalahkan Li Bu di timur. Diceritakan bahwa Li Bu hanya berotot, tapi tidak berotak, dan ia berhasil ditangkap oleh tentara Fu. Setelah Li Bu ditangkap, Cao Cao juga menangkap Diao Chan. Namun dikarenakan sang kekasih dieksekusi, hal itu membuat Diao Chan menjadi depresi di depan ribuan prajurit, dan ia pun pergi sambil membawa kepala kekasihnya. Keesokan harinya terlihat sang tabib bergegas menuju suatu tempat, dan ternyata Ling Ju mengalami sakit, dan hal itu membuat Cao Cao menjadi sangat khawatir terhadapnya. Melihat Cao Cao melakukan hal itu semua, sang tabib mengatakan bahwa pemandangan tersebut adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Mendengar sang tabib yang terus meracau, Cao Cao pun mengatakan bahwa ia sangat cerewet. Setelah itu Cao Cao pun menyindirnya dengan menanyakan bahwa sebenarnya dirinya ini adalah tabib atau seorang peramal. Tak lama setelah itu terlihat beberapa ekor rusa yang ternyata Cao Cao membangun taman rusa tersebut untuk menghibur Ling Ju. Melihat hal itu Ling Ju pun menjadi sangat terharu hingga ia meneteskan air mata. Dan pada saat itu terlihat Ling Ju yang seorang diri tengah memikirkan kelanjutan kehidupannya. Tiba-tiba sang tabib datang menghampirinya dan mengatakan bahwa ia tidak boleh ada perasaan terhadap Cao Cao. Tabib juga memberitahu bahwa hanya dengan kekuasaan di tangan kaisar, dunia akan menjadi damai. Mendengar hal itu Ling Ju menjadi marah. Karena hal tersebut, dirinya tak dapat hidup dengan orang yang ia cintai. Ling Ju pun pergi meninggalkan tabib seorang diri. Malam harinya di suatu tempat terlihat sang kaisar tengah berada di tengah-tengah para pemuda dan terlihat ia menggunakan sebuah topeng emas. Sang tabib yang juga berada di sana memerintahkan para pemuda tersebut untuk berdiri dan memberitahu sesuatu kepada mereka. Sambil memegang pedang, tabib memberitahu mereka bahwa sebenarnya Cao Cao lah yang telah membunuh orang tua mereka.
Sementara di tempat lain, terlihat Mu Shun mendatangi Ling Ju, dan mereka terlihat sedang membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan misi mereka untuk membunuh Cao Cao. Dan di saat Mu Shun akan pergi, Ling Ju meminta maaf kepadanya atas kejadian yang dulu pernah membuat Mu Shun terluka. Mu Shun pun pergi meninggalkannya. Setelah itu terlihat beberapa prajurit berkuda dan berencana untuk membunuh Cao Cao yang menurut mereka adalah penjahat yang sangat licik. Sedangkan Cao Cao terlihat sedang mengadakan sebuah pesta di istana Dong Kyutai miliknya. Di sana terlihat Ling Ju menari untuk menghibur dirinya, dan ia terlihat sangat cantik mengenakan gaun berwarna merah. Kemudian terlihat kilas balik di saat Cao Cao bertemu dengan Diao Chan, di saat ia sedang berdoa di makam seseorang. Dan Cao Cao mengatakan bahwa jika mereka berjodoh, mereka akan bertemu kembali. Sementara di pesta yang diadakan oleh Cao Cao, Ling Ju terus menari, dan hal itu membuat Cao Cao teringat akan kehadiran Diao Chan di kehidupannya. Ia pun terus melanjutkan pestanya bersama dengan sang kaisar. Sementara di tempat lain, Mu Shun mengingat masa-masanya saat ia bersama dengan sang kekasih, yaitu Ling Ju. Dan tak lama setelah itu, Ling Ju pun berhenti menari, dan ia pun mendapatkan tepuk tangan. Karena tersipu malu, ia pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat para prajurit akan segera sampai, Ling Ju terlihat membawa sebuah senjata yang berbentuk seperti tombak. Sementara Mu Shun terlihat berlari untuk melakukan sesuatu. Tak lama setelah itu, terlihat banyak sekali lentera api yang berjatuhan dan mengakibatkan kebakaran. Sedangkan Mu Shun mendatangi kamar Cao Cao dan berusaha untuk membunuhnya. Namun dikarenakan rencana tersebut sudah ketahuan, Cao Cao berhasil mengantisipasi hal tersebut. Di sana, Mu Shun terpojok karena sebenarnya yang berada di tempat itu bukanlah Cao Cao. Namun Cao Cao menyuruh semua anak buahnya untuk keluar dan ia berniat akan menghadapi Mu Shun seorang diri. Mereka berdua pun bertarung menggunakan sebuah pedang. Di awal pertarungan, Mu Shun berhasil membuat Cao Cao mengalami sedikit luka sayatan. Dan hingga akhirnya, kaki Cao Cao pun terkena tusukan pedang Mu Shun. Dan ia terlihat kesulitan melanjutkan pertarungan tersebut. Sementara di luar istana, terlihat beberapa pasukan kaisar yang baru saja tiba dan berniat untuk membunuh Cao Cao. Mereka pun berhasil masuk dan mengelabui para prajurit yang berjaga di sana. Di saat seseorang yang terlihat seperti Cao Cao pergi, Ling Ju melompat dan menghunuskan tombaknya. Namun ternyata orang tersebut adalah Mu Shun. Sementara itu pertempuran pun terjadi di sana antara pasukan kaisar yang ingin membunuh Cao Cao melawan prajurit Cao Cao yang berusaha untuk melindunginya. Sang tabib yang memimpin pasukan kaisar berhasil memojokkan Jenderal Cao Pi bersama dengan prajuritnya. Sementara itu, Mu Shun yang terluka akibat terkena tombak yang dihunuskan oleh Ling Ju pergi menjauh dari istana Cao Cao. Dan ternyata Mu Shun melakukan itu semua karena ia telah membuat kesepakatan kepada Cao Cao untuk menawarkan diri sebagai pengalihan dan sebagai gantinya, Cao Cao akan membebaskan Ling Ju dan membiarkannya untuk tetap hidup. Dan sebelum kematiannya, Mu Shun mengatakan bahwa Ling Ju tak seharusnya membunuh Cao Cao. Mu Shun juga memberitahu bahwa Cao Cao sudah berjanji tidak akan menyakitinya. Dan pada akhirnya, Mu Shun pun menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Ling Ju. Ling Ju pun menjadi sangat bersedih karena orang yang sangat ia cintai telah tewas akibat perbuatannya sendiri. Ling Ju pun memutuskan untuk pergi dan membawa jasad Mu Shun bersamanya. Dan di sana terlihat kilas balik di saat Ling Ju tumbuh besar bersama dengan Mu Shun. Sementara di istana Cao Cao, pertarungan masih terus berlanjut. Para prajurit Jenderal Cao Pi terlihat sangat terpojok dikarenakan mereka kalah jumlah oleh pasukan sang kaisar. Pasukan sang kaisar memaksa mereka untuk menyerah. Namun Cao Pi terus berusaha untuk memberikan perlawanan dan meminta para prajuritnya untuk tidak mendengar perkataan tersebut. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba suara dentuman berbunyi dan tangga di istana menjadi terbuka. Cao Cao dan para prajuritnya yang lain pun keluar dari ruangan tersebut. Melihat hal itu, kaisar pun menjadi gentar. Sang tabib dan para anak buahnya langsung melangkah mundur saat melihat sosok Jenderal Cao Cao. Meskipun demikian, ia masih terus meneriakkan untuk membunuh Cao Cao. Namun para pasukannya tak mampu berbuat apa-apa.
Dan pada akhirnya, sang tabib memutuskan untuk bunuh diri karena melihat pasukannya tak berani melanjutkan pertempuran. Kemudian Cao Cao dan para prajuritnya pun menghampiri sang kaisar yang terlihat putus asa karena rencananya telah gagal. Cao Cao pun menyuruh para prajuritnya untuk pergi dan meminta kaisar untuk membuka topengnya. Setelah itu, Cao Cao pun menjelaskan kepada kaisar mengapa ia membangun istana Dong Qiutai, dan ia juga memberitahu bahwa sebenarnya ia telah mengetahui rencana itu semua dan ia telah lama menunggu kejadian ini. Ia juga mengetahui bahwa sang kaisar telah mengumpulkan anak-anak dari musuhnya untuk melakukan semua rencananya. Mereka berdua terus berbincang hingga akhirnya Cao Cao mengatakan bahwa jika ia ingin merebut tahta kaisar, ia tak perlu menunggu waktu lama. Bahkan dari dulu pun ia dapat merebutnya dengan mudah. Ia mengatakan bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk mempertahankan dinasti Han. Sang kaisar terlihat sangat menderita dan ia mengatakan bahwa ia merasa sial hidup satu zaman bersama Cao Cao. Kaisar pun meminta Cao Cao untuk segera membunuhnya atau memberikan kekuasaan penuh terhadapnya. Cao Cao pun meletakkan pedangnya tepat di leher kaisar dan ia memberitahu bahwa ia naik tahta saat ia berumur 15 tahun. Ia juga mengatakan jika kaisar bisa seperti kaisar sebelumnya, ia juga akan berusaha seperti Zhang Lian. Setelah itu, Cao Cao pun mengeluarkan sebuah peta dan ia mengatakan meskipun ia yang memanah rusanya, namun ia telah merasa malu pada rakyatnya. Melihat dan mendengar hal itu, kaisar pun menjadi sangat bersedih. Kemudian Cao Cao meminta sang kaisar untuk menyanyikan sebuah lagu untuknya. Dan di saat sang kaisar bernyanyi, Cao Cao mendengarkannya dan ia tampak menghayati lagu tersebut. Dan di sana diperlihatkan ternyata Cao Cao sempat mendatangi Ling Ju dan mengembalikan pedang milik Mu Shun dan mengatakan bahwa ia telah mengetahui semua rencana tersebut. Setelah itu, Cao Cao pun mengajak Ling Ju untuk pulang bersama. Namun Ling Ju menolak hal itu dan ia lebih memutuskan untuk menaiki kuda dan melompat ke jurang bersama dengan jasad kekasihnya. Melihat hal itu pun Cao Cao merasa sangat bersedih. Dan di saat sang kaisar tengah bernyanyi, nyanyian pun terhenti dikarenakan mendengar pedang yang ada di tangan Cao Cao terjatuh. Dan ternyata Cao Cao sudah meninggal dunia akibat kehabisan banyak darah. Dan film pun ditutup dengan memperlihatkan upacara pemakaman Jenderal Cao Cao. Dan film pun selesai. Gimana teman-teman, seru kan cerita kita kali ini? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!